Hmm. Ya, halo, selamat malam, Pak Ustaz. Malam Bang Jeb. Kristen ya? Ya, betul sekali, Pak Tat. Oke, thank you Bang ya. Bang Jeb nih Kristen yang terakhir saya naikin Bang. Sebelum kami istirahat, tadi ada beberapa diskusi ya. Ya, terima Dari kasih awal dengan sudah Pak Dehe diperkenankan. gitu. Eh, Baik Abang sebentar ya. Ya, Tadi ada beberapa tadi saya diskusi lambat ya, kita dengan sesama mendengarkan Kristen coba. dan dengan saya juga Islam gitu. Membahas tentang masalah Bible. Dari masalah Paulus, habis itu masalah Tuhan, sampai dalil dari Medan kan gitu. Kira-kira kita buka dulu dah pembicaraan kita. Abang mau nanya atau mau ditanya nih? Saya tertarik dengan Pak Dehe tadi, kan saya masuknya lambat, Pak Stas. Mm-mm. Tapi tadi Pak Dehe tadi sempat berkata ketika yang sebelum ini mengatakan bahwa memberikan referensi kitab Mazmur dan terus kemudian Pak Dehe mengatakan pemazmur itu tahu dari mana info itu. Dan juga Petrus tahu dari mana info itu. Kalau Pak Mm-mm. Dehe gunakan perspektif Bang, seperti bang, itu, bang. cara pandang seperti itu, harusnya Bapak nggak Abang, bisa percaya sebentar sama Bang Jeb. Bang Jeb, suara Anda seperti itu. Karena putus-putus, ngelak-ngelak gitu, gambar juga ya ya, patah-patah gitu. Bisa cari tempat mungkin yang jaringannya agak bagus gitu. oh ya, Iya, lak masalahnya. maaf. Lak. Suara Anda nggak kedengaran juga. Tuh, lihat teman-teman komennya lak di bawah tuh. Ngelak. Suaranya juga nggak ada. Teman, apakah masih lag? Masih. Halo, tes, Coba Abang agak ke tempat tes. terbuka dikit gitu, jangan dalam Oke, kamar ya. sabar Mungkin tat. jaringannya gitu. Tapi aja lag ini tat. Kalau saya keluar dari sini mungkin agak gelap, nggak apa-apa agak gelap ya. Nih. Nih udah bagus, udah bagus. Coba silakan. Kalau keluar kamar agak gelap gitu. Ini saya tertarik dengan Pak Duhu tadi nggak percaya yang dikatakan sama pemazmur dan dua Petrus mengatakan bahwa itu referensi dari siapa. Nah, lantas bagaimana Bapak bisa percaya Alkitab, sedangkan Alkitab itu kan ditulis hanya oleh para nabi seperti itu, Pak? Mengapa Anda bisa nggak percaya sama Daud yang menulis kitab Mazmur, kemudian dua Petrus, surat Petrus, Pak? Anda nggak bisa percaya seperti itu, Pak Dehe. Tapi mengapa Anda bisa percaya sama Alkitab? Apakah Bapak percaya kitab Taurat yang ditulis oleh Musa? Jika Anda percaya, berarti Anda standar ganda. Ketika Anda tidak percaya sama kitab Mazmur seperti itu. Bagaimana Pak Dehe tanggapannya? Iya, jadi jawabannya begitu dari Bapak. Atau Bapak yang Iya, bertanya? maksud saya kok kok bisa Bapak berkata bahwa pemazmur itu tahu dari mana bahwa satu hari di mata Tuhan sama dengan 1.000 tahun bagi manusia. Iya, Ya tentu betul. saja kan dari Tuhan, itu kan wahyu dari Betul. Tuhan yang ditulis oleh Betul. Daud seperti itu. Jadi pemazmur itu dari mana dia tahu itu? Betul. Kalau Bapak tahu dari mana? Coba dijelaskan ke saya. Ya tentu saja dari Tuhan, itu kan firman Tuhan kan, pewahyuan dari Allah sendiri. Kalau gitu saya tanya Bapak, Musa tahu dari mana tentang 10 loh batu itu? Karena Tentang hukum Taurat. Musa itu ketemu langsung dengan Tuhan. Ketemu langsung dengan Tuhan. Iya, di dalam Alkitab ketemu langsung. Oke. Oke, kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Yesaya. Jangan kita giring dulu ke sana. Kita kan tanya tadi Petrus sama eh, pemazmur. Satu-satu dulu. Pemazmur kan nyanyian. Ya. Ya. Oke. Nah, nanti kita bahas ke sana boleh. Pemazmur kan nyanyian. Ya. Ya. Oke. Daud dari Ya, dan mana? apakah Pak Dehi percaya bahwa
Dari mana dia tahu bahwa satu hari di mata Tuhan, di mata manusia, satu hari di mata Tuhan? Dari mana dia tahu? Ya tentu saja dari Tuhan lah. Masa dari setan? Dari Tuhan Iya, itu Tuhan. kan jelas Nah, itu kan dalilnya sudah ada di Mazmur itu. Itu kan kita kan sepakat dulu bahwa Daud ini terima wahyu dari Tuhan. Kita harus sepakat itu dulu. Jadi kalau Bapak percaya di mana dalilnya, dari mana bisa tahu, ya tentu saja dari Tuhan. Iya, yang saya tanya ke Bapak dari Pemazmur 90 ayat 4 ini, siapa yang mengatakan itu kepada Daud? Dan di mana? Iya, tentu saja dari Tuhan, Pak. Dari Tuhan, pengetahuan itu atas ilham dari Tuhan. Betul, Itu kan tapi Nabi di Daud mana? itu Di sama mana? saja Bapak Anda percaya sama Daud kalau kayak gitu, Pak. Itu sama saja dengan kekristenan Bapak itu Memang munafik ketika Bapak Anda percaya dengan Daud. enggak, bukan munafik, Pak. Di firman Tuhan ini ngeri-ngeri sedap. Mengerti Bapak Ya, bilang ngeri-ngeri sedap? Ngeri-ngeri sedapnya begini. Tuhan berfirman kepada Daud. Di mana dia Tuhan berfirman kepada Daud bahwa satu hari itu sama dengan di mata manusia berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Dalilnya di mana? Biar saya tahu loh, juga. itu dalilnya udah jelas, Pak. Bapak di kitab Mazmur ini, Pak. Di situ Tuhan sering berkata bahwa beginilah firman Tuhan. Ya, Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di kitab Mazmur itu tentu dari begini Tuhan, Pak. bos. Yang ditulis Begini. oleh Daud itu bukan asal ini. Iya. Saya sudah mengerti kata bos. Itu asumsi. Jadi di judulnya saja sudah. Asumsi itu Iya, kan Nabi Daud, Pak. Aduh, ngomong gimana dulu. sih Kan Bapak iya, ini bos. nggak Iya, percaya bos. kok malah minta di mana referensinya? Aduh, Bapak, Iya, iya, bagaimana iya. ini Pak Deh ini? Ya, saya jelaskan Kemudian bos. 2 Petrus juga berkata, Gantian Iya, ngomongnya malah bingung Bang kalau Jeb begitu gitu. kita Bapak dibuang aja di tong sampah, Pak. Beda lagi nih jawabannya ini. Lah, ini bos ya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Itu judulnya. Doa Musa abdi Allah. Mengerti kata Bapak doa Musa? Kalau bahasa Niasia, fangadre Musa keluwalangi. Artinya apa? Doa. Musa yang berdoa, Musa yang berbicara, bukan Tuhan yang berbicara. Kan doa Musa, coba ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Contohnya saya berdoa. Ini Musa. Saya kasih contoh langsung. Ya Tuhan, saya berdoa kepadamu malam ini. Kan begitu. Lalu ayat kedua, ketiga, keempat. Ayat keempat doa Musa. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ini doa Musa kepada Tuhan. Bukan Iya, dikatakan doa lalu Musa, kan? Allah berfirman kepada pemazmur, kepada Daud. Bukan itu bos. Kita jangan lari dulu dari Alkitab ya. Kita jangan lari dulu dari pembahasan kita. Ini adalah doa bos. Coba bos baca dari ayat 1 Ya, sampai doa. 4. Ya betul kan bos? Ya, itu doa Musa ya. Berarti Musa yang menuliskan itu ya. Artinya itu pernah diucapkan oleh Musa. Sekarang saya bertanya, Musa dari mana tahu hal itu? Bukan doa Dari mana Daud. Musa tahu hal itu bahwa satu hari di hadapan Pemazmur, doa Tuhan sampai dengan pemazmur. 1000 hari di hadapan manusia? Ya makanya kita bilang tadi dari mana dia tahu? Ini kan doanya. Bapak kan lebih percaya Musa kan? Bapak berkata bahwa Musa itu pernah bertemu langsung dengan Allah.
Iya. Kenapa lari ke sana Nah, itu lagi? kan Ini Bapak kata katakan bahwa sebentar dulu bos, satu-satu dulu Bapak kan bos. sebut-sebut Musa dari tadi, Pak. Salah mengungkapkan saya bos, karena sudah jam 11 di sini. Aura-auranya agak-agak gelap sedikit, mulai ngantuk. Aura-aura, aura-aura gelap, iya iya iya. Begini Pak Bos ya, saya mah nggak lari dari firman Tuhan bos, saya nggak mengakui orang. Bahkan dengan perbedaan ini, saya wawasan saya lebih tahu. Saya ingin tahu. Jadi di sini memang kurang pas jawabannya. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena di sini adalah doa Musa abdi Allah. Ini doa Musa ini. Doa Musa, ya. Berarti udah benar Iya, doa Musa kan? iya. Ini jadi doa Musa ini yang dicatat oleh Daud. Nah, Contoh. berarti ketika Musa berdoa Nah, begitu, berarti itu kan betul kan, Pak ya? saya Artinya Musa betul mengetahui bahwa satu hari di hadapan Tuhan Nah, sama dengan jangan 1000 hari dipotong di dulu, manusia. bos. Jangan dipotong dulu, bos. Biar bos Enggak, paham. soalnya Bapak dari tadi ngomong itu. Satu-satu bang, Selesai satu-satu. saya ulang, ini adalah doa Musa, sama seperti doa Padehe kepada Allah. Ini yang diceritakan di sini. Ya, ini judulnya doa Musa kepada Allah. Berarti sama saya alihkan doa Dehe kepada Allah. Lalu Padehe berdoa. Beda-beda, Pak, beda. Pak Dehe Oh, itu bukan nabi, Musa itu nabi. kan contoh saya bilang, bos. Contoh. Iya, tapi analoginya berbeda. Analoginya, Pak Dehe itu manusia Nah, ini saya biasa. pakai bahasa Sedangkan yang Musa mengerti itu nabi orang yang dulu, pernah bos. bertemu langsung dengan Tuhan. Iya, saya mengerti, saya Artinya paham. begini, ketika Musa berdoa bahwa satu hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia, berarti Tuhan itu Musa itu betul-betul tahu bahwa memang kenyataannya seperti itu. Dari mana dia tahu? Ya tentu dari Tuhan, karena dia sudah pernah bertemu langsung dari Tuhan. Kok bisa Bapak meragukan hal itu? Lah iya, sama jika orang berdoa, Bapak engkau baik. Dari mana kita bisa tahu bahwa Bapak itu baik kan? Kan Tuhan yang bilang. Dalilnya di mana, bos? Itu kan Ini jelas. dari mana Musa? Loh, Dalilnya. ini kan sudah jelas dalilnya doa Musa. Ya, Jadi betul. ketika Musa berdoa seperti itu artinya bahwa memang benar seperti itu. Ini Musa Bapak yang ini Musa munafik yang menurut saya. mengatakan Bapak ini, Bapak bos, nggak bukan paham Tuhan. dengan kekristenan. Kok bisa Waduh, Bapak nanti nggak nanti dulu percaya? framingnya, Bang Jeb ya. Padehenya belum menanggapi tadi. yang Coba kita dengar dulu dituliskan apa yang dimaksud oleh Padehe. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud beliau ya. Coba kita dengar dulu satu-satu gitu, gantian ngomong ya. Jangan nyerocos ya terus udah, akhirnya ya. nggak Dengerin ini aja kita dulu, Pak nggak ngerti apa yang mau disampaikan ya. Ya Silakan udah gitu. lanjut Pak Dehe, keluarkan semua argumennya. Saya nggak lama sih, bos, sedikit aja. Ini kan doa Musa kepada Iya. Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa itu mengatakan, satu hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Yang mengatakan ini adalah Musa, bukan Tuhan. Itu titik. Saya nggak terlalu jauh, biar cepat. Silakan ditanggapi, gantian ngomong. Oke, ketika Bapak berkata bahwa ini siapa yang memberitahu Musa kan seperti itu. Dari mana Musa tahu bahwa satu hari di hadapan Tuhan? Ya tentu dari Tuhan. Karena semua yang ditulis oleh Nabi itu dari Tuhan, Pak. Seperti itu. Nggak ada di sini dia bilang Gimana buktinya? Musa Ya Tuhan yang buktinya menyampaikan ke Musa dia. pernah bertemu langsung dengan Musa. Jadi ketika Bapak berkata mempertanyakan hal itu, berarti sama saya dengan Bapak nggak percaya dengan ini, dengan yang dikatakan Musa dan yang ditulis oleh Daud. Dua nabi loh Bapak yang nggak percaya.
Nabi Musa Bapak nggak percaya, Nabi Daud Bapak nggak percaya, kemudian Rasul Petrus Bapak nggak percaya. Jadi menurut saya Bapak munafik jika dikatakan Kristen. Oh, jawabannya Beneran munafik. Pak. Ada 3 ini orang penting, Iya. tokoh bersejarah di Alkitab. Bapak tiga orang ini Bapak bantah semuanya. Dan Bapak katakan itu nggak benar. Saya Jelas-jelas tidak sudah ditulis katakan dalam tidak firman Tuhan benar. seperti itu. Saya tanya itu dari mana saudara Ya, Bapak kan bertanya mana dalilnya, dari mana mereka tahu. Artinya kan sama saja dengan Bapak nggak percaya dengan hal itu. Memang saya tidak percaya. Bapak sudah tahu saya tidak percaya. Kenapa Bapak ngotot untuk saya percayai itu? Itu kan kata Daud, bukan kata Tuhan. Dan yang tak di sana itu Loh, apa? ini kan Alkitab ini. Aduh, bingung saya mau jelasin Pak Dehe ini. Kata Daud, kata Musa, berarti apa yang diucapkan oleh Musa itu bukan firman Tuhan ya menurut Bapak. Apa yang diucapkan oleh Daud bukan firman Tuhan. Bingung saya Aduh, Pak Dehe ini. jangan bingung, bos. Justru pertanyaan Terus saya di, ini. terus di dalam Alkitab itu apa yang Bapak percaya seperti itu? Kata siapa yang Yang Bapak saya percaya? percaya itu adalah kata Tuhan, bukan kata Petrus. Aduh. Oke, saya karena Bapak bilang percaya. Oh, seperti itu. Oh, Saya kayak gini Pak Dehe nangkapnya ya. Contoh nih ya, saya berdoa. Ya Allah, ya bagaikan di tempatmu 1000 hari, di tempat saya 1 hari di tempatmu, maka panjangkanlah umurku. Kan kayak gitu. Ini doa saya, bukan firman Tuhan. Kan gitu. Nah, yang dimaksud Pak Dehe pula di mana Tuhan berfirman bahwa 1 hari di tempatnya 1000 tahun di muka bumi atau menurut manusia. Mana Tuhan berfirman kayak gitu, bukan doa dari saya. Itu maksudnya. ya betul. Ya itu kalau tangkapan saya. Ya, Kalau gini, dibetulkan Pak gini, Pak Dehe Ede kan dan Pak silakan Ustadz. dijelaskan. Ya, tentu semua yang ditulis oleh nabi-nabi itu bersumber daripada Tuhan sendiri. Semuanya diwahyukan seperti Nabi Daud, Nabi Musa, Yesus pun juga, rasul-rasul juga itu dari Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, kita nggak usah lagi mencari dalilnya di mana. Itu kan sudah jelas-jelas ada Alkitab. Kalau Bapak mau cari lagi di mana Tuhan pernah ngomong kayak gitu, waduh, gimana ya mau jelasnya ke Pak Dehe ini? Bingung saya Pak Dehe. Eh, Jangankan Bapak bingung, saya aja bingung. Jadi enggak, saya bingung lihat Pak Dehe, bukan bingung dengan kekristenan. Saya bingungnya sama Pak Dehe doang. Karena ngaku Kristen tapi nggak percaya yang dikatakan Musa, nggak percaya yang dikatakan Daud, nggak percaya yang dikatakan Petrus. Terus Bapak percaya sama siapa? Aduh, saya pakai bahasa sehari-hari saja, Nggak bos. percaya juga sama yang dikatakan Yesus. Enggak, gini. Bapak percaya nggak sama yang dikatakan Yesus? Tadi kan saya bilang, bos, makanya jangan ngopi kalau saya bicara. Saya bilang itu tadi. Saya nggak ngopi, nggak rokok. Saya nggak ngopi dan nggak rokok. Sama dengan kita, sama. Saya nggak ngopi, tidak ngerokok. Makanya saya bilang, bos, saya itu percaya kepada Tuhan, bukan kepada Daud atau kepada Petrus atau kepada Paulus. Di sini, bos, bisa kita ambil sederhana saja. Kita punya anak kecil, lalu kita suruh dia berdoa. Doanya begini: Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Itu kan doa orang ini kecil tadi, bukan firman Tuhan. Mengerti nih, bos? Apa enggak? Iya, tapi pertanyaannya, anak kecil itu kan nggak pernah ngobrol sama Tuhan kan? Sedangkan Iya. Musa pernah ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau ketika Musa berdoa kepada Tuhan,
bisa saja informasi itu dia sudah dapat dari Tuhan bahwa Musa 1 hari di depan saya sampai dengan 1000 hari. I- Makanya Itu tafsiran, Tuhan bos. mengeluarkan perkataan Tafsiran. seperti itu. Betul itu, bos. Jawabannya berarti bisa saja. Dan Kayak gimana? dan kemudian bukan hanya bukan hanya di kitab Mazmur saja yang berkata seperti itu, di kitab-kitab lain pun ada, di 2 Petrus ada, dan nanti saya akan carikan lagi referensinya. Bukan hanya di Mazmur doang, bukan hanya di Petrus saja, masih ada lagi yang lain, tapi saya belum ini. Silakan nanti Pak Dehe cari. Jadi kalau Bapak nggak percaya sama 2 referensi itu, bahwa berarti kekristenan Bapak itu perlu dipertanyakan, karena Petrus mengatakan hal yang sama, Daud juga mengatakan hal yang sama, dan Musa pun mengatakan hal yang sama. Jadi 3 orang yang mengatakan hal yang sama ini Bapak nggak percaya. Jadi siapa lagi yang Bapak mau percaya? Tentu ini semua dari Tuhan, Pak. Betul Ini itu, dari Tuhan. Jadi Pak. kalau Yang referensinya saya Bapak mau bilang, cari-cari, aduh sulit. yang saya bilang, bosku, Udahlah, Pak. Bang Jeb, itu adalah doa Musa, bukan firman Tuhan. Itu Yang menjadi pertanyaan kan Bapak bertanya bahwa dari mana Musa tahu kan? karena dia yang berdoa. Dari Nah, itu Bapak sudah jawab sendiri karena dia yang berdoa. Berarti Musa tahu karena dia sendiri yang berdoa. Berarti Bapak sudah tahu jawabannya kan? Masa Dari Pak mana Bang bisa? Jeb nggak tahu doanya? Yang saya bilang itu bukan Berarti firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu adalah doa Musa, makanya dia tahu apa yang dia doain. Contohnya Pak Dehe tadi pagi doain apa? Saya ceritalah doa saya gitu. Makanya Pak Dehe tahu doanya karena dia yang berdoa. Lah lalu Bapak Bang Jeb Udahlah, saya berat tahu berat doanya karena berat saya ini Pak Dehe. Hmm. Pak Dehe kayaknya Berat, iya. jadi enggak yang Berat beratnya Pak dah. Dehe ini masa nggak percaya sama dua nabi dan 1 rasul, nggak percaya. Saya percaya itu Saya dari malah heran ini sama Pak Dehe. kemarin nih, Bos. Saya percaya Ya, kepada Tuhan yang dari mana menciptakan dari bumi. mana Kepada dari Yesus. mana nabi itu tahu, dari mana nabi dan rasul itu tahu kalau 1 hari sama dengan 1000 hari? Dari mana? Ya tentu dari Tuhan lah. Ya Allah, itu Itu doanya, kemudian ditulis di Pak. Alkitab, kemudian aduh, ya udah Saya senang ini kalau dekat rumah kita, Bang Pak Dehe Jeb. udah Gimana? kayaknya muter-muter nih Pak Dehe ini. Iya, Enggak tuh dia pura-pura tahu atau enggak, tapi 3 nabi dia nggak percaya ya. 3 nabi di Alkitab ini nabi kaleng-kaleng, ini nabi besar, tapi dia nggak percaya. Oke, kalau gitu selamat malam Selamat malam, Bang Pak. Pak Ustaz ya. Oke, Ya, selamat malam. Dehe. Iya. Oke, ya kalau saya ngerti sih, Pak Dehe bukan nggak percaya dengan Nabi Musa atau Nabi Daud, percaya gitu. Tapi kan itu isi doa, kan kayak gitu isi doa. Jadi yang dimaksud Pak Dehe ini ya mana firman Tuhan gitu bahwa sehari di tempatnya 1000 tahun di sisi manusia. Itu mana Ya. firman Tuhannya, bukan isi doa. Itu yang dicari. Maksudnya gitu, ya. Kalau paham saya sih kayak gitu. Memang berat sih ya, berat. Tiba lagi-lagi juara pula ini malam ini Pak Dehe ya. Aduh, Pak Dehe sebelum kita bubar ada yang mau disampaikan kita? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Buat para pendengar semua yang menonton, simpanlah kebaikan dari diskusi kami, keburukannya dibuang. Buat saudara-saudara saya Kristen, jangan karena kita berbeda pendapat lalu saya difitnah. Itu Iya. sebetulnya diajari mana ini yang dicari Pak Dehe itu seperti apa.
Ya begitu. Jangan kita saling fitnah, nggak bagus ya. Karena Oh, katanya oke. orang jangan kasih. Ya, Oke. begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Dehe ya atas menemani malam ini ya berdiskusi dengan saya. Diskusinya betul-betul acak malam ini. Betul Pak Dehe, saya dukung dan sekali lagi terima kasih. Saya izin turunkan dulu Pak Dehe gitu ya. Mungkin kita akan tutup dan berdoa bersama gitu dengan sesama muslimnya. Oke ya Pak Dehe. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat malam Pak Dehe, sehat selalu ya.